semua, apa kabar? Di video vlog kali ini aku mau berbagi sedikit pengalamanku saat aku mengurus SKBM. SKBM itu apa sih? SKBM itu surat keterangan belum nikah. Nah, buat kalian yang ingin menikah dengan warga negara China, kalian wajib banget untuk melampirkan SKBM. Dimana SKBM ini harus dileges sampai ke dubes dan udah ditranslate. Nah, di video kali ini aku bakal membahasnya, dan semoga video kali ini bisa membantu kalian dalam mengapply SKBM sampai ke dubes dan bahkan sampai ke Cina dan mendapatkan nikah. So, tonton sampai habis ya, dan jangan sampai kelewatan. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tanpa tunggu lama lagi, langsung saja kita tonton videonya. Check it out. Pertama kita buat SKBM dulu ya, mulai dari RT, RW, minta surat pengantar kita sampai ke kelurahan, sampai kecamatan, dan sampai ke Capil, dan akhirnya bisa dapat SKBM. SKBM itu harus wajib sampai di Capil ya. Aku kemarin ngurusnya nggak sampai ke Capil, akhirnya waktu di Kemenkumham SKBM ku ditolak. Nah, jadi wajib banget untuk SKBM-nya itu sampai ke Capil. Dan untuk kalian yang muslim, kalau aku non muslim ya, jadi aku ngurusnya ke Capil. Kalau kalian yang muslim bisa ngurusnya ke KUA. Dan untuk jaga-jaga minta juga spesimen tanda tangan, siapa tahu namanya tidak tertera di Kemenkumham, supaya kita juga kerjanya nggak bolak-balik. Apalagi kan Kemenkumham itu ada di Jakarta, sedangkan aku adanya di Kalimantan, jadi supaya irit ongkos, jadi semuanya dipersiapkan supaya tidak bolak-balik. Langkah yang kedua yaitu SKBM pertama kita leges dulu nih di Kemenkumham. Nah, kebetulan Kemenkumham kalau kita mau daftar bisa daftar online, jadi mempercepat kita supaya nggak ngantri lama. Setelah aku daftar di Kemenkumham, aku pas mau bayar nih aku bingung, sebaiknya aku translate dulu atau aku leges dulu. Aku sempat nanya juga sih sama staf di sana, dan staf di sana juga nggak tahu gitu harus gimana duluan. Dan akhirnya karena aku nggak mau ambil pusing, aku jadi akhirnya pakai agent deh. Aku pakai agent PT Asahan Jaya Berkah. Ini aku juga dapat rekomend dari grup, dan aku coba, ternyata memang rekomend banget buat kalian, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Dan itu mereka ngurusnya sampai ke Kemlu, karena kalau untuk ke dubes, ke Defense Center itu harus bayar sendiri, nggak bisa lewat agent. Dan juga aku pakai PT Asahan Jaya Berkah ini sudah sekalian sama di leges Kemlu, dan juga sudah sama translate. Dan langkah yang selanjutnya setelah translate dan leges dari Kemlu yaitu pergi ke dubes, bukan ke dubes itu, tapi yang ke visa center. Karena untuk urusan apapun semua sekarang harus di visa center, ada di lantai 8 gitu. Nah, setelah sampai sana datang ke loket 1, ngajuin berkas, dan juga jangan lupa untuk bawa form, isi form ya saat mau datang ke visa center. Dan tunggu berapa menit langsung dipanggil namanya, dan waktu itu langsung di interview sih. Aku waktu itu interviewnya kurang meyakinkan mungkin ya, karena aku juga belum ada persiapan, apalagi pertanyaannya aku belum mempersiapkan untuk jawabannya gitu. Paling pertanyaannya paling umum yaitu kenal dari mana, sudah kenal keluarga belum, udah berapa lama gitu, kenapa ingin menikah. Itu sih pertanyaan yang umum sering ditanyakan. Dan setelah interview berapa hari kemudian aku ditelepon kalau dokumen aku ditolak. Dan aku nanya dong, gimana sih kok bisa dokumenku ditolak, masalahnya apa? Dan mereka nggak ngasih jawaban gitu, dengan alasan dokumen. Nggak tahu deh itu kenapa dokumenku ditolak. Akhirnya aku nanya juga, kalau aku nge-apply lagi bisa nggak? Bisa, tapi kemungkinan bakal ditolak. Itu jawaban mereka. Dan akhirnya aku coba lagi deh, 1 bulan kemudian aku coba apply lagi, dan ternyata tetap ditolak. SKBM aku ditolak sama kedubes. Aku juga sempat nanya ke kedubes langsung sih ya, karena kan di visa center aku ditolak dan tanpa ada alasan. Kenapa sih
SKBM aku ditolak. Kenapa? Padahal sesuai dengan apa yang mereka inginkan, syarat-syaratnya juga aku sudah penuhi gitu. Tapi kenapa sih dokumenku masih ditolak sama visa center? Akhirnya aku coba nanya ke kedubes. Ini pengalaman aku sendiri ya, bahwa orang-orang di kedubes staffnya itu kayak kurang lama banget gitu. Sedangkan kita jawabnya baik-baik, tapi kok mereka nadanya kayak tinggi-tinggi gitu. Jadi sabar, jangan marah, aku butuh mereka. Jadi ya nggak tahu sih ya, apa ini pengalamanku aja atau pengalaman kalian sama nggak kalau kalian ke kedubes? Apakah jawaban mereka kayak gitu pakai nada tinggi, kayak sinis atau gimana, sama atau enggak gitu, atau cuma pengalamanku aja. Dan setelah itu aku 1 bulan lagi aku coba lagi. Salahnya di mana sih? Aku coba lagi ngulang, ternyata masih ditolak, dan aku ditolak sampai 3 kali. Nggak tahu salahku di mana, dan mereka selalu bilang no comment, nggak ada alasan kenapa ditolak. Dan yang aku yakinin sih aku ditolak mungkin karena hasil wawancara kurang meyakinkan, tapi mereka nggak mau wawancara lagi, kayak ya udah lu bakal ditolak, kalau lu apply lagi ya lu ditolak gitu. Karena aku dengar dari grup banyak banget para macomblang gitu, jadi takut banget kalau aku tuh tertipu sama macomblang. Bagus juga sih, akhirnya aku kasih tahu nih suamiku bahwa dokumen kita ditolak lagi. Dan akhirnya suamiku datang ke visa center bareng-bareng, minta ngomong deh sama orang asli Cina di sana. Akhirnya ketemu sama staf asli orang Cina sana, dan akhirnya mereka bantu. Terus suamiku juga cerita gimana kita awal ketemu, gimana kok dokumen kita ditolak, padahal kita nih murni karena memang sama-sama jatuh cinta dan memutuskan untuk nikah, bukan karena macomblang. Dan setelah itu staf asli Cina sana akhirnya meminta kita untuk melampirkan KTP, kakakku juga, akte, surat bukti kerja, dan juga minta form ceritakan pengalaman kalian mulai dari kenalan hingga akhirnya memutuskan untuk menikah dalam bahasa Mandarin. Itu diceritakan, dan itu butuh waktu 1 minggu untuk membuatnya. 1 minggu kemudian semua dokumen sudah selesai. Akhirnya suamiku call minta janjian. Akhirnya kita janjian ketemu di visa center dan kita kirim semua dokumennya. Dan setelah beliau melihat dokumenku, akhirnya aku kayak lihat beliau tanda tangan gitu, akan di approve bakal langsung ke dubes. Dan akhirnya aku dapat surat bahwa dokumenku bakal to be discussed. Setelah itu kita langsung pulang dan menunggu sekitar 1 minggu. 1 minggu kemudian aku ditelepon bahwa aku disuruh interview langsung ke kedubes, nggak perlu datang langsung ke visa center. Akhirnya aku datang dan aku interview sekitar 15 menit interview, cukup cepat juga ya interviewnya. Aku interview dan aku langsung interview sama orang Cina. Di dalamnya itu ada orang Cina dan ada orang Indonesia, karena aku nggak bisa bahasa Cina, jadi aku minta orang translate. Dan aku ditanya, interviewnya pun juga sama pertanyaannya, kenal dari mana, kenapa memutuskan nikah, udah kenal keluarga atau belum, itu sih pertanyaan umumnya. Dan aku udah jelaskan semua, aku juga sertai juga foto-foto aku waktu aku dan suamiku liburan, waktu aku dan suamiku kenal keluarga. Untungnya kita ada dokumentasi, jadi bisa membuktikan kalau kita tuh benar-benar pasangan yang murni karena jatuh cinta, bukan karena comblang. Dan interview pun selesai. 2 minggu kemudian dokumenku akhirnya berhasil dan aku ditelepon untuk datang. Akhirnya aku ingat banget Senin sore aku datang untuk ambil dokumen, datang ke loket 1. Aku ingat banget tuh loket 1 cowok, namanya siapa ya, aku lupa ingat sih, karena aku udah berapa kali ketemu jadi lumayan ingat wajahnya lah ya, jadi mungkin dia inget juga aku, sempat juga marah-marah. Setelah loket 1 aku diarahkan untuk datang ke loket 18 dan bayar sekitar 840.000. Dan selesai membayar, aku menunggu di loket 20 untuk mengambil dokumenku, dan akhirnya dokumenku udah jadi deh, selesai di Leges kayak gini. Nah, setelah SKBM kita selesai di Leges dan juga sudah ditranslate dari kedubes, sudah selesai semua, saatnya kita ngurus visa S2. Visa S2
Itu syaratnya SKBM yang udah dileges dari Kedubes dan Translate, dan juga paspor, foto, letter of invitation yang dibuat oleh suamiku. Formulirnya harus diketik, jangan ditulis tangan. Itu aja sih surat untuk bikin S2 visa. Nah, kalau semua dokumen sudah selesai, langsung deh datang ke Visa Center, ke lantai 8, langsung ambil nomor antrian, dan kebetulan kemarin aku dapat di loket 17, jadi aku nunggu di sana tanpa wawancara. Langsung deh aku serahkan dokumen dan langsung pulang. 4 hari kemudian aku ditelepon bahwa visaku akan selesai. Lalu aku datang keesokan harinya, datang ke loket 17. Lalu aku dapat kertas kayak gini. Setelah itu aku datang ke loket 18 untuk membayar sekitar 540.000. Setelah itu aku datang ke loket 20 untuk mengambil buku. Dan untuk durasi stay visa S2 hanya 30 hari. Jadi kalau lebih kalian harus keluar gitu. Dan jika buat visa S2, setauku aku menanya di grup, jika kalian mau buat S2 dan ingin stay lama lagi, kan bisa ganti dengan resident permit. Nah, setelah visa S2 ku sudah selesai, akhirnya aku pergi deh ke Cina. Aku ingat banget, aku pergi ke Cina itu Januari 2020 sebelum corona. Aku datang awal Januari ke Cina. Dan juga aku bawa SKBM aku yang udah dileges dan translate. Karena rencana aku datang ke Cina mau buat buku nikah. Dan untuk syarat buku nikah di Cina, di kotaku sendiri, itu cuma butuh SKBM yang ditranslate dan dileges ke dubes. Sebenarnya tiap kota di Cina itu beda-beda, jadi sebelum kalian datang sebaiknya kalian tanya dulu deh di pihak imigrasi sebenarnya butuh apa aja sih untuk bikin buku nikah. Karena aku dengar ada yang butuh translate akte, kakak, atau surat single, atau apapun itu. Nah, kebetulan di kota aku sendiri, aku di Shanxi, Taiwan, aku cuma butuh SKBM yang udah ditranslate leges ke dubes aja sih. Jadi simple banget dan nggak perlu ribet kayak kota-kota lain gitu. Dan akhirnya cepet banget itu, mereka cuman 15-20 menit gitu ya, udah jadi deh, langsung dapat buku nikah kayak gini. Nah, kalau sudah dapat buku nikah kayak gini, kalian bisa langsung ngurus lapor ke kedubes yang ada di Beijing atau di Shanghai. Kebetulan aku dekat sama Beijing, jadi aku ngurus ke Beijing. Tapi sayangnya waktu itu lagi corona, jadi nggak bisa kemana-mana. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang aja, karena aku takut juga ya. Apalagi kan visaku juga terbatas, jadi akhirnya aku di akhir Januari aku pulang ke Indonesia. Oke deh, sekian ya ceritanya kali ini. Nanti kalau ceritanya makin panjang makin beda lagi deh dari topik apa yang dibicarakan. Oke deh, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu kalian dalam membuat SKBM sampai dileges ke kedubes. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ini ya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, terima kasih semuanya udah nonton. Bye bye.